Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Rangga Rezki dengan NIM 2109103022224. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rekayasa sosial pandemi COVID-19. Sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan apa itu rekayasa sosial. Rekayasa sosial adalah suatu upaya merekayasa suatu objek sosial dengan gejala perencanaan yang matang untuk mewujudkan transformasi sosial sesuai dengan target rekayasa. Rekayasa sosial itu sendiri berarti mengatur dan menyalurkan lingkungan serta kekuatan sosial untuk menciptakan probabilitas tinggi bahwa tindakan sosial yang efektif akan terjadi. Baik, selanjutnya, mari kita simak video berikut. Wacana lockdown atau penutupan aktivitas dan wilayah untuk bisa mengurangi angka penyebaran COVID-19 masih menjadi polemik di masyarakat. Tapi bagaimana dengan respon cepatnya ketika diambil kebijakan untuk bersama dengan Kepala Risiko kami telah bisa mengaktifkan kembali kemudian aktivitas masyarakat di luar sehingga bisa. Setelah melihat video tadi, kita bisa simpulkan bahwa pemerintah di sini adalah sebagai perekayasa tersebut. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai bentuk rekayasa sosial pada masyarakat. Namun, kebijakan ini bukanlah sesuatu hal yang benar-benar berdampak positif. Contohnya, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Awalnya, kebijakan ini bertujuan agar penyebaran COVID-19 dapat dikendalikan. Namun, itu bukan perkara yang mudah. Kebijakan ini menyebabkan matinya sektor perekonomian warga. Banyak pasar yang ditutup, jasa ojek online dilarang membawa penumpang, PHK di mana-mana, dan lain sebagainya. Saat ini, pemerintah beberapa negara di dunia telah menanggapi krisis COVID-19 sebagai masalah yang sangat penting. Tidak dapat lagi menghindari fakta bahwa manusia berisiko dari penyakit menular yang menyebar dengan cepat. Masalah dalam pandemik ini lebih mengarah kepada permasalahan kesehatan yang berimbas pada masalah sosial. Dalam dunia cyber security, rekayasa sosial mengacu pada manipulasi individu secara berurutan untuk membujuk mereka untuk melakukan tugas tertentu atau untuk memberikan informasi yang dapat digunakan oleh penyerang. Lalu, bagaimana dengan pandemi COVID-19 ini? Apa yang akan berubah setelah pandemi ini berakhir? Kemungkinan besar akan terjadi perubahan dalam budaya masyarakat, terutama setelah adanya gaya hidup new normal. Setelah berbulan-bulan, pandemi menari-nari di berbagai negara, menjadi mustahil jika tidak ada sama sekali perubahan dalam masyarakat. Secara historis, kita telah melihat bagaimana pandemi mengguncang dunia. Di saat itu pula, pandemi secara langsung menjadi pendorong perubahan sosial masyarakat. Pertama-tama mungkin dari perilaku kita terhadap sesama. Jika sebelum pandemi, masyarakat Indonesia terbiasa saling berjabat tangan ketika bertemu atau berkenalan, namun setelah pandemi ini diyakini kebiasaan ini akan hilang. Budaya saling berjabat tangan berangsur-angsur mulai pudar. Kedua, ialah komunikasi berbasis teknologi. Pemberlakuan PSBB mengakibatkan kegiatan perkantoran, sekolah, dan kegiatan yang mengharuskan pertatapan muka terbatasi. Sehingga, banyak pertemuan dilakukan secara daring melalui platform-platform komunikasi seperti Zoom, Skype, Google Meet, dan lain-lain. Kita bisa lihat contohnya dalam video berikut. Lanjut, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dari luar studio dengan Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Selamat sore, Mas Heri. Video tadi membuktikan bahwa komunikasi berbasis digital akan lebih sering digunakan karena lebih efisien, yang dimana sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ini, apabila stasiun televisi ingin mengundang bintang tamu, dan bintang tamu itu bersedia, maka bintang tamu tersebut akan langsung datang ke studio televisi itu. Akan tetapi, di tengah pandemi COVID-19 ini, pemberlakuan PSBB mengakibatkan kegiatan yang mengharuskan pertatapan muka harus dibatasi. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat mampu menjalankan kegiatan penting yang terhalang. Jika hal ini berlanjut, tentu saja komunikasi secara langsung dapat mulai terkikis, maka tidak menutup kemungkinan bahwa komunikasi berbasis digital akan lebih sering digunakan karena lebih efisien.
Terdapat hal yang lebih jelas dari hadirnya pandemi saat ini adalah perubahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sistem sosial serta rekayasa sosial dari pemerintah. Menurut Emil Durkheim, organisme tersusun atas beberapa komponen yang memainkan peranannya masing-masing. Apabila masing-masing komponen bergerak sendiri, organisme akan mengalami kegagalan fungsi. Teori struktural fungsional melihat institusi atau lembaga sosial sebagai komponen dari sistem sosial. Masing-masing lembaga didesain untuk menjalankan fungsinya. Tidak ada jalan lain demi mengatasi pandemi selain rekayasa sosial, di mana rekayasa sosial telah mengubah sistem sosial saat ini, yang berimbas pada perubahan kebudayaan. Sekian dan terima kasih pemaparan dari saya tentang rekayasa sosial pandemi COVID-19. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.